Hello guys, ya kembali lagi bersama aku di sini Bagas. Dan bagi yang belum tahu aku siapa, aku adalah mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi semester 2. Pada video kali ini, aku akan membahas seperti video sebelumnya, yaitu tugas. Ya, untuk tugas lagi. Tapi di video ini beda. Aku akan membahas tentang permasalahan yang terjadi karena COVID-19, tapi khususnya dalam komunikasi. Jadi seperti apa? Mari kita lanjut. Oke, kita langsung saja beralih ke masalahnya, yaitu permasalahan apa aja sih yang timbul karena COVID-19 ini? Permasalahan-permasalahan yang timbul khususnya dalam komunikasi. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa catatan, yaitu yang pertama, permasalahan dalam komunikasi belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, itu sudah pasti mengalami permasalahan ketika adanya COVID ini. Karena apa? Karena setiap orang tidak boleh keluar, dan juga para murid, para mahasiswa pun dianjurkan untuk belajar di rumah, menerima tugas di rumah, belajar di rumah, ya pokoknya semuanya di rumah, gak ada yang keluar. Nah, pasti dong proses belajar mengajar pun terganggu. Ya memang pemerintah telah memberikan solusi bagi permasalahan ini, yaitu apa? Yaitu belajar dengan metode daring. Tapi apakah itu cukup? Itu pertanyaannya. Oke. Jadi memang permasalahan ini sudah mempunyai solusi. Solusinya apa? Yaitu kuliah daring tadi. Tapi apakah cukup? Saya rasa tidak cukup. Karena dalam metode pembelajaran daring atau dalam jaringan, bagi kalian yang belum tahu, banyak sekali terdapat kekurangan. Kekurangannya apa? Yang pertama yaitu materi tidak tersampaikan secara jelas. Dan kemudian para mahasiswa atau para murid tidak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru, itu tidak mengerti. Dan kemudian mungkin beberapa mahasiswa atau beberapa murid, jika diberikan tugas atau kegiatan belajar mengajar, itu tidak optimal dalam melaksanakannya. Karena mereka di rumah dan kita tidak, dan maksudnya dosen-dosen ataupun guru itu tidak mengetahui apa aktivitas yang kita lakukan di rumah. Jadi ya kalau menurut saya sih kurang efektif. Tapi ya bagaimana lagi? Memang yang bisa dilakukan seperti itu ya kita jalani dulu aja. Yang kedua, yaitu komunikasi dengan sesama. Kenapa kok ini bisa muncul permasalahan? Ya, karena itu tadi, banyak orang yang sangat takut dengan adanya COVID-19 ini, hingga menyebabkan mereka sangat berhati-hati dengan orang yang ada di sekitarnya. Tidak peduli itu orang dekat ataupun jauh. Misalkan gini, pada suatu saat saya pergi ke minimarket dekat rumah saya nih. Nah, pada saat itu terdapat orang yang memiliki belanjaan sangat banyak, dan kebetulan belanjaannya itu terjatuh. Dan di sini saya sebagai manusia kan, ya gimana ya, menolongnya gitu kan, dengan otomatis. Tapi nyatanya apa? Saya bilang, ini belanjanya Bu, gitu kan. Ternyata responnya apa? Responnya sangat jauh dari yang diharapkan. Dia menolak saya, gak usah mas, gak usah dibantu, gak usah, makasih. Berarti kan ini menjadi sebuah tanda gitu loh, bahwa COVID-19 ini pun dapat mempunyai pengaruh buruk dalam komunikasi antar sesama, baik orang yang dikenal ataupun tidak gitu. Bahkan
kita berperilaku baik pun, di mata orang lain itu bisa jadi salah. Karena apa? Ya mungkin karena orang lebih mementingkan kesehatan dirinya sendiri daripada proses bersosial. Karena ya memang wajar sih jika seperti itu. Tapi hal ini juga termasuk ke dalam permasalahan dalam komunikasi. Karena apa? Karena komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Tidak bisa berjalan dengan yang seharusnya. Yang seharusnya kita bilang terima kasih, jadi jangan gitu. Kan ya aneh gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi tidak berjalan dengan baik. Dan permasalahan selanjutnya dalam komunikasi adalah di mana sulitnya memberikan pengarahan kepada orang-orang sekitar. Banyak sekali para, ya mungkin teman-teman saya yang seusia dengan saya, yang sebaya dengan saya, yang tidak bisa dibilangin untuk stay di rumah. Permasalahannya yaitu komunikasi untuk menerapkan sosialisasi. Sosialisasi di sini penting. Untuk apa? Ya untuk menghimbau para masyarakat. Menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah. Agar apa? Agar mencegah mereka untuk tertular atau menularkan virus corona. Jadi di sini permasalahannya bukan pada komunikasinya, tapi pada orangnya yang sangat sulit untuk dihimbau agar tetap di rumah. Kadang para pemuda-pemuda itu biasanya kan ya nongkrong di warung kopi ya kan, kumpul sama teman-teman. Karena mereka apa? Mereka tidak nyaman di rumah. Dan mereka sangat bosan berada di rumah. Oleh karena itu, mereka melakukan hal tadi. Sebenarnya untuk kasus ini, pemerintah juga telah memberikan solusi kepada kita. Yaitu apa? Dengan melakukan sweeping kepada warung kopi pada saat malam terutama pada bulan Ramadan. Itu biasanya warung kopi itu banyak yang nongkrong di situ. Entah itu anak muda, tua, anak kecil pun ada biasanya. Nah, di situ adalah solusinya. Tapi solusi yang paling efektif adalah dengan kesadaran diri. Jadi mulailah dengan kita sadar dengan diri kita sendiri bahwa kesehatan itu penting dan membantu pemerintah untuk mencegah penularan COVID ini semakin berhasil. Yang saya harapkan yaitu semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Jadi sadarlah diri kita sendiri. Ya, jadi itulah tadi beberapa hal yang dapat saya sebutkan tentang permasalahan yang muncul dalam komunikasi khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kalian bisa memetik hikmah dan pelajaran dari video ini dan as always, stay safe.